dalam air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di madrasah yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita junjung tinggikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliau yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Perguruan Miftahul Ulum Dr. Handes Ishak MM. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Bapak Sugiarto SPD MM. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Bapak Nawawi Putra Angkasa MPD. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Untung Aulia Saprisitorus MAG. Yang saya hormati seluruh dewan juri yang datang pada hari ini, dan yang paling saya sayangi teman-teman seakidah dan seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan ceramah singkat yang berjudul Dipuji Tidak Terbang, Dihina Tidak Tumbang. Di dalam hidup ini, kita masih tidak terlepas dari yang namanya pujian atau hinaan. Betul apa betul? Tapi terkadang orang itu tidak tahan dengan pujian, tidak kuat dengan hinaan. Dipuji sedikit, sombong. Dihina sedikit, sedih, galau, terpuruk. Yang pertama, bila mana kita dipuji, hati-hati dengan yang namanya pujian. Baginda Rasul melarang memuji secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahlaktum au qata'tum dahrar rajul." Engkau sesungguhnya telah membinasakan atau memotong punggung kawanmu itu. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, pujian yang berlebihan itu akan menjerumuskan ke dalam kesombongan. Ingatlah, hakikat pujian hanyalah milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Berdasarkan ayat ini, di dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan milik Allah segala pujian, karena Allah yang Maha Agung, yang telah menganugerahkan semua nikmat pada seluruh hambanya, dan selain Allah hanyalah perantara. Kemudian yang kedua, bila mana kita dihina, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun penggalan ayat 96, Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Di dalam tafsir Al-Baydawi dijelaskan dengan memaafkan orang yang berbuat jahat dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam menghadapi hinaan, contohlah akhlak baginda Rasul ketika dihina oleh seorang Yahudi yang buta, tapi beliau menyiapkan makanan, bahkan menyuapinya. Masya Allah. Bagi orang beriman, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Karena yang paling penting bagi dirinya adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ali bin Abi Thalib ada nasihat yang luar biasa. Jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Kenapa? Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, yang membencimu tidak percaya dengan itu.
Kita tidak bisa menahan sikap orang kepada kita. Yang bisa kita tahan adalah sikap kita kepada orang lain. Lisan kita tidak akan kuasa dan mampu untuk memberhentikan orang yang berbicara tentang kita. Yang kita lakukan adalah apa? Angkat kedua telapak tangan kita, memohon kepada Allah. Ya Allah, hamba dicaci, dimaki, dihina. Tapi hamba percaya ya Allah, hanya Engkau yang tahu isi hati hamba ya Allah. Kemudian, pujian dan hinaan. Mana yang paling penting bagi kita? Keduanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Karena keduanya sama, hanyalah penilaian manusia. Karena sungguh yang paling penting dalam hidup ini adalah penilaian Allah semata. Jangan silau dengan pujian, jangan galau dengan hinaan. Semua manusia memujimu tidak lantas membuatmu mulia. Semua manusia menghinamu tidak lantas membuatmu hina. Apa tugas kita? Teruslah berjalan di dalam kebaikan, karena rahmat dan kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Lalu bagaimana sih solusi untuk diri kita agar tidak lupa diri karena pujian dan tidak keracuni karena hinaan? Yang pertama, mawas diri juga rendah hati. Di zaman sekarang, tidak sedikit kejadian karena kelebihan yang dia miliki, dia sampai mengangkat dagu, bahkan merendahkan orang lain. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah, bukan terobsesi dengan pandangan manusia. Zaman sekarang contohnya, mau bukber, mau tarawih, jadi ajang pamer. Bukannya niat ibadah dan silaturahmi, malah haus akan validasi atau takut insinuasi. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, sebelum saya mengakhiri ceramah ini, ingatlah bahwa belajar agama adalah seperti bermain video game. Setiap level baru adalah pulang untuk mendekatkan diri pada kemenangan akhir, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari bersenang-senang dalam permainan ini dan meraih high score di akhirat. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertatap muka lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan pula kau tak mandi-mandi. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf jika ada kekhilafan berkata dan perbuatan. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Berakhir sudah ceramah dari saya. Ceramah yang usai begitu cepat, sama halnya seperti si dia, yang kisahnya singkat tapi kekenangannya begitu melekat.